Halo, perkenalkan nama saya Anissa. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang functions of pronouns atau fungsi kata ganti. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang fungsi pronoun, apakah yang dimaksud pronoun itu? Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, tempat, hewan, dan benda. Pronoun sendiri memiliki dua fungsi utama, yaitu berdiri sendiri dalam fungsinya sebagai kata benda atau nouns dan sebagai adjektif atau kata sifat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bandingkan kedua contoh berikut ini. Yang pertama, Erwina is a good wife. I love her very much. Yang kedua, Erwina is a good wife. I love her beauty and her honesty. Kata her pada kalimat pertama berfungsi sebagai pronoun karena menggantikan kata benda Erwina. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata her berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat untuk menerangkan kata benda beauty and honesty. Ada 7 fungsi pronoun sebagai fungsi kata benda atau nouns. Yang pertama, subject. Yang kedua, subjective complement. Yang ketiga, direct object. Yang keempat, indirect object. Yang kelima, object of prepositions. Yang keenam, non-restrictive apposition. Dan yang terakhir, restrictive apposition. Ketujuh fungsi pronoun tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Terdiri dari orang, tempat, atau benda yang melakukan tindakan dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh adalah, he is so crazy about music. He dalam kalimat ini adalah sebagai subjek, karena he adalah orang yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, subjective complement. Terdiri dari kata benda, kata ganti orang, kata sifat, atau konstruksi lain yang mengikuti verb of being atau linking verb, serta berfungsi menerangkan subjek kalimat. Contohnya adalah, Mr. Mamat was a great headmaster. Headmaster sebagai subjective complement yang menerangkan subjek atau Mr. Mamat dan mengikuti verb of being atau was. Yang ketiga, direct object adalah objek langsung dari suatu tindakan di dalam suatu kalimat. Sebagai contoh adalah, she looks at herself in the mirror. Herself dalam kalimat ini adalah sebagai direct object atau objek langsung, karena subjek dan objeknya mengacu pada hal yang sama. Maka, direct object berupa reflexive pronoun. Yang keempat adalah indirect object. Indirect object adalah yang menerima tindakan tidak langsung dari kata kerja. Sebagai contoh adalah, I give her a kiss on the lips. Kata her mengidentifikasikan bahwa dia diberi ciuman oleh subjek I. Yang kelima adalah object of preposition. Berfungsi sebagai kata ganti untuk mengidentifikasi orang, tempat, atau benda. Sebagai contoh adalah, after this, no one will bother you. Kata this mengidentifikasikan hal atau peristiwa yang telah terjadi. Yang keenam adalah non-restrictive apposition
adalah kata yang memberikan keterangan tambahan tak terbatas terhadap kata di sebelahnya. Sebagai contoh adalah Martina, one of the singers, is my ex-fiancée. Kata one memberikan keterangan tambahan yang tak terbatas terhadap kata benda Martina. Dan yang terakhir adalah restrictive apposition. Adalah kata yang memberikan keterangan tambahan terbatas terhadap kata benda di sebelahnya. Sebagai contoh adalah the audience all clap their hands. Kata all memberikan keterangan tambahan yang terbatas terhadap kata benda the audience. Untuk latihan materi tentang functions of pronoun, dapat membuka link di bawah ini. Sekian dulu ya penjelasan dari saya tentang functions of pronouns. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.